المنتقم ممن خلقه واتبع هواه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفر بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahat, yang merupakan pencerminan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata karena Allah, yakni semata-mata mengharap keridhoannya, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Ikhlas itulah ruh sesuatu amal, dan amal kebajikan, amal ibadah yang ditentukan seorang yang tidak disertai ikhlas, maka amal yang demikian itulah amal yang tidak mempunyai ruh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah tidak menerima amalan melainkan amal yang ikhlas dan yang karena itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa. Dan tiada diperintahkan mereka melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan taatnya kepada Allah, lagi condong kepada kebenaran. Hadirin yang berbahagia, Islam cukup besar menaruh perhatian terhadap niat atau perasaan yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada si pemiliknya dan tergantung kepada niatnya. Mengeluarkan harta atau memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perbuatan dan amal yang baik. Tetapi kadang-kadang manusia memberikan harta atau hadiah kepada seseorang bermaksud untuk menarik simpatinya, atau agar mereka menganggap bahwa ia sebagai dermawan. Perbuatan ini kedua-duanya termasuk dermawan, tetapi dermawan yang didorong oleh perasaan diri manusia, dan menurut Islam pemberian semacam ini tidak termasuk sedekah. Karena sedekah harus bersih dari kotoran jiwa dan harus disertai ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan ridwan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. An-Nisa ayat 9. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Yang menampakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya menjadi ibadah yang diterima. Demikian juga niat yang buruk membawa amal ibadah murni tersesat ke bawah, bahkan sampai ke lembah maksiat yang jelek. Jika telah demikian, seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya kecuali kegagalan dan kerugian. Seperti juga seseorang yang membangun gedung yang indah dengan loteng yang tinggi, lobi yang luas, kebun bunga yang lebat, yang semerbak dengan pepohonan yang rindang dan buah yang lebat pula. Sungguh hebat nampaknya sehingga pemilik yang mendiami gedung itu merasa diri sebagai raja di raja. Tapi dia belum tentu mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti kalau yang dilakukan itu tidak mempunyai tendensi yang memberi manfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana bunyanan fi ghairi zulmin wa la'tida'in aw qursan fi ghairi zulmin wa la'tida'in kana lahu ajrun jariyan man tafa'a bihi ahadun min khalqir rahmani tabarakallahu ta'ala." Yang artinya, barang siapa membangun gedung atau menanam tanaman bukan karena aniaya atau permusuhan, maka baginya pahala yang mengalir selama salah seorang dari makhluk Tuhan yang Maha Suci dan Maha mengambil manfaatnya. Hadis riwayat Ahmad. Semua amal yang baik bila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas mendapat imbalan pahala ibadah. Bahkan semua kesenangan yang halal yang diinginkan manusia bisa berubah menjadi bentuk ibadah apabila dikerjakan dengan niat yang baik, ikhlas dan tujuan mulia. Sesungguhnya sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan dirinya kepada Allah dengan niat ikhlas, maka gerak dan diamnya, tidur dan jaganya dihitung langkah-langkah mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadang-kala manusia tidak kuasa melakukan pekerjaan yang amat dirindukannya itu, yang tentunya terhambat oleh beberapa faktor. Di antaranya mungkin dikarenakan miskinnya, tidak memiliki uang, atau lemah kondisi ekonomi dan kesehatan tubuhnya. Namun demikian, Allah yang Maha mengetahui hati manusia mengangkat orang-orang yang berkeinginan keras untuk berbuat baik ke derajat yang lebih tinggi. Juga Allah mengangkat orang-orang yang senang berjihad, berjuang ke jenjang derajat yang para mujahidin, karena semangat tinggi yang dimiliki lebih unggul dari kelemahan sarana yang dimilikinya. Hadirin yang berbahagia, niat yang benar dan ikhlas telah mencatat pahala berjihad untuk mereka, sekalipun mereka tidak turut pergi berjihad karena mereka terhalang tidak memiliki sarana atau kendaraan. Setiap niat yang baik akan memberi kebaikan yang luas kepada pemiliknya, sedangkan niat yang tidak ikhlas sekalipun bentuknya sama dengan amal soleh tetapi menjurus menjadi maksiat yang mendatangkan akibat yang buruk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yatma'una al-ma'un. Al-Ma'un ayat 4-7. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Itulah peringatan bagi orang-orang lalai dan riya. Salat yang disertai riya, nilai salatnya berubah menjadi dosa. Jika seseorang telah kehilangan jiwa ikhlasnya, maka salatnya seperti gambar mati yang tidak memiliki kebaikan apa-apa. Demikian pula zakat apabila lahir dari jiwa dan hati yang ikhlas kepada Allah dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak iman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditembak hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dan apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 224. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسمى بملائكة المصلية بالقدس وقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحابته أجمعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إلى قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان